Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memilih lowongan atau memilih posisi yang tepat pada rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2024 batch 4. Oke, yang pertama tentunya teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu. Batas pendaftaran ialah mulai dari tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 1 April tahun 2024. Bagi yang belum mendaftar silahkan mendaftar, dan bagi yang sudah pernah mendaftar di batch sebelumnya ataupun di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman hanya cukup login saja, tidak perlu mendaftar ulang. Nah, di sini saya sudah masuk ke laman akun punya saya. Yang pertama saya harus klik dulu menunya. Sebelum memilih lowongan, pastikan teman-teman harus mengisi semua daftar riwayat hidup dan sudah mengupload semua dokumen kelengkapan tanpa ada salah sedikit pun. Jika sudah, teman-teman bisa langsung ke menu lowongan. Nah, untuk masuk ke menu lowongan, silahkan teman-teman klik menu lowongan. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah berhasil masuk ke menu lowongan, yang dimana di sini ada dua menu. Yang pertama lowongan tersedia, yang kedua lowongan tersimpan. Nah, untuk lowongan tersedia, di sini terdapat semua lowongan yang ada, beserta kuotanya, dan yang udah mendaftar berapa banyak. Nah, seperti ini. Di pojok kanan juga ada menu kuota penuh dan kuota tersedia. Untuk saat ini, instansi BUMN yang membuka lowongan di FHCI, di rekrutmen bersama FHCI ini, belum ada yang kuotanya terpenuhi. Ya, karena kalau kita klik menu kuota penuh, di sini nggak muncul lowongan yang dibuka. Artinya untuk semua lowongan masih ada kuotanya ataupun masih tersedia. Contohnya di lowongan PT Bank Tabungan Negara ataupun BTN, di sini terdapat 50.000 pendaftar dan yang sudah mendaftar itu 14.030. Jadi ini kuotanya 50.000 bagi untuk yang pendaftar, bukan kuota yang lulus ya. Dan di menu lowongan tersimpan, di sini terdapat lowongan yang sudah teman-teman pilih, yang sudah teman-teman simpan, dan nantinya akan teman-teman kualifikasi lagi posisi mana yang paling tepat untuk sesuai dengan kualifikasi teman-teman yang nantinya akan teman-teman pilih satu di antara banyak lowongan yang teman-teman simpan untuk mengikuti rekrutmen bersama FHCI BUMN ini. Nah, untuk memilih lowongan untuk dimulai dari batch 2, batch 3, dan saat ini sampai batch 4 di tahun 2024, peserta hanya dapat memilih satu posisi ataupun hanya dapat memilih satu lowongan. Beda dengan di batch pertama, yaitu di batch 1 di tahun 2020, itu peserta bisa memilih lebih dari satu lowongan ataupun 3 lowongan yang tersedia. Namun untuk tahun ini, sama seperti tahun sebelumnya, peserta hanya dapat memilih satu lowongan. Seperti yang dijelaskan pada laman rekrutmen bersama di menu VAQ ini, di sini apakah bisa apply lebih dari satu lowongan, dan jawabannya tidak, pelamar hanya bisa memilih satu lowongan saja. Jadi hanya dapat satu memilih lowongan. Nah, jika teman-teman sudah memilih lowongan maupun instansi yang ingin teman-teman tuju, sebelumnya baiknya teman-teman lihat dulu detailnya. Contohnya di sini saya mau lihat detail daripada PT Bank Tabungan Negara ataupun PT BTN. Saya klik menu detail. Nah, di sini ada kualifikasinya dan persyaratan minimum pendidikan. Contohnya di sini S1 perguruan tinggi, IPK minimal 3,0 dan maksimal usia 30 tahun. Untuk jurusannya di sini semua jurusan dapat melamar. Kemudian sertifikat khususnya tidak ada seperti TOEFL ataupun TOEIC. Kemudian di sini penempatannya ada di seluruh provinsi Indonesia. Dan di sini deskripsi pekerjaannya juga ada tertulis di sini, dan kualifikasinya juga sudah tertulis juga di sini. Nah, kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa langsung klik menu lamar posisi, atau teman-teman ingin mencari yang lain supaya lebih gampang nantinya ketika teman-teman ingin beralih ke lamaran ataupun posisi ini, teman-teman simpan terlebih dahulu posisinya. Contohnya seperti ini saya klik close, lalu saya klik simpan. Nah, maka lowongannya maupun instansinya sudah tersimpan pada menu lowongan yang tersimpan. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah menyimpan 2 posisi yang nantinya akan saya kualifikasi lagi, kira-kira posisi mana yang ingin saya lamar. Nah, selain itu,
teman-teman juga bisa melihat jumlah kuotanya. Di sini terdapat jumlah kuota 50.000 dan yang sudah mendaftar itu ada 4.921. Jadi seperti itulah caranya yang lebih benar supaya kita memilih supaya ketika kita memilih lowongan sudah sesuai dengan kualifikasi kita. Nah, di sini saya akan cari lagi berdasarkan lulusan saya. Di sini saya mau pilih jenjangnya. Teman-teman silahkan pilih jenjangnya di pojok kirinya. Di sini saya pilih jenjang, saya mau daftar di S2. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar di S1 ataupun diploma maupun SMK, silahkan dipilih saja jenjangnya supaya lebih terarah lagi. Kira-kira bisa nggak sih saya lulusan ini untuk mendaftar? Nah, di sini saya pilih S2. Kemudian, supaya lebih jelas sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita, teman-teman pilih jurusannya. Di sini saya mau pilih jurusan saya, yaitu ilmu komputer. Seperti ini. Kemudian di sini terdapat beberapa lowongan, seperti di Pertamina. Lalu ada di PT Telkom. Kemudian ada di PT Bank Mandiri. Ini PT Inalum. Kemudian di sini ada PT Bank Mandiri juga. Bank Mandiri, dan seterusnya. Di sini juga terdapat 3 pick ya. Teman-teman tinggal klik nomor 2 ini supaya bisa membuka lowongan yang ada. Di sini ada juga di Pertamina ya. Di sini tetapi lokasinya di Balikpapan. Kemudian di sini juga ada di Balikpapan, Kalimantan ya. Dan banyak lagi, silahkan teman-teman cari dan sesuaikan dengan kualifikasi teman-teman supaya lulus seleksi administrasi. Di sini saya mau coba mendaftar di PT Pertamina yang domisilinya untuk semua provinsi yang ada di Indonesia. Saya mau pilih Pertamina ini. Saya klik detailnya. Nah, di sini minimumnya ada S1 ya, maksimal 45 tahun, IPK 3,0 dan S2 45 tahun, IPK 3,2. Di sini juga statusnya pegawai tetap ya. Kemudian untuk jurusannya juga ada. Di sini ya pasti ada, atau lebih gampang lagi teman-teman cari aja sesuai dengan jurusan teman-teman. Dan di sini tidak memiliki ataupun tidak menjadikan persyaratan khusus untuk memiliki TOEFL. Jadi ini tidak ada sertifikat khususnya dan penempatannya ada di seluruh provinsi Indonesia dan deskripsi pekerjaannya seperti ini. Lalu kualifikasinya ya, pengalamannya juga ada, minimal pengalaman di bidang oli maupun gas. Dan di sini juga ada kompetensi perilakunya dan kompetensi teknisnya. Nah, kalau teman-teman berminat, silahkan teman-teman simpan lowongan ini supaya lebih gampang nantinya teman-teman untuk kembali ke pilihan awal ataupun tinggal kualifikasi aja lowongan apa yang sudah teman-teman simpan. Nah, di sini kuotanya 1000 dan yang sudah mendaftar hanya 42. Nah, di sini saya akan coba cari lagi. Saya cari lagi Pertamina. Ya. Contohnya seperti ini ya, Pertamina. Dan di sini lokasinya di DKI Jakarta. Saya tidak mau milih ini karena saya mau yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Ya, kalau rezeki lulus, mana tahu dapat di provinsi domisili kita. Nah, begitulah cara yang benar memilih lowongan maupun posisi pada rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2024, yaitu batch 4. Nah, di sini saya mau daftar di Pertamina ya, pada lowongan tersimpan saya. Saya klik ini, lalu saya klik detail, lalu saya klik menu lagi daftar ataupun lamar posisi. Nah, untuk lamar posisi, pastikan teman-teman sudah melengkapi semua kurikulum vitae ataupun daftar riwayat hidup. Di sini saya belum lengkap ya, dokumen foto KTP belum dan ijazah juga belum saya upload. Jadi ini harus saya lengkapi dulu supaya saya bisa mengikuti seleksinya. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.